Oke, pada part ketiga, kita akan membahas mengenai perancangan, jenis-jenis perancangan. Yang pertama adalah perancangan berbasis teks. Nah, di sini ketika membuat sebuah perancangan berbasis teks, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah urutan penyajian, karena ketika sebuah rancangan itu berbasis teks, uh, tidak ada informasi khusus yang kemudian mengelompokkan teks-teks tersebut uh, menjadi lebih mungkin informatif, menjadi lebih menarik dan seterusnya, sehingga informasi yang dibuat itu sebaiknya dibuat atau sehingga informasi yang dibuat sebaiknya memperhatikan urutan penyajian. Nah, di sini urutan kalau ini contoh yang atas gitu ya. Contoh yang atas, informasinya ya nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya sampai dengan sarjana. Uh, ya sudah ditulis seperti itu saja. Beda halnya dengan yang ada di bawah. Di sini ada urutan penyajian. Urutannya dibuat dengan lebih enak gitu. Nama, tempat tanggal lahir, kelamin, alamat, pendidikan dan seterusnya. Berikan kelonggaran. Yang kedua, berikan kelonggaran. Contoh yang A berbeda dengan yang B. Lebih enak dilihat yang B karena di sini ada beberapa space yang membuat mata user istirahat sejenak dari teks-teks yang rapat tadi. Ketika teks itu terlalu rapat, user akan merasa lelah. Informasinya agak-agak kurang enak dilihat. Berbeda ketika itu ada jedanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan data. Dengan adanya pengelompokan data, user dengan mudahnya akan memahami, oh ini data pribadi, data umum. Kemudian yang kedua ini ada data pendidikan. Ada pengelompokan di sini. Sehingga ketika ada pengelompokan juga, ada tadi kelonggaran itu menjadi mungkin. Kemudian selanjutnya adalah relevansi, informasinya relevan, informasinya jelas, cocok, nama ya nama gitu kan, alamat ya ya alamat, konsistensi. Nah di sini kalau dilihat konsistensinya, nama SD, kemudian nama kota, nama SMP, nama kota, ini konsisten. Tidak yang kemudian berbeda-beda, karena ketika informasinya tadi antar informasi dalam sebuah kelompok yang sama itu berbeda-beda, itu akan membuat user bingung lagi. Yang terakhir adalah kesederhanaan. Sebuah perancangan berbasis teks itu melibatkan kesederhanaan atau malah menitik beratkan pada kesederhanaan, karena kesederhanaan di sini jelas mewakili gitu sebuah rancangan teks yang sifatnya terbatas. Di sini tidak perlu, contohnya misalkan tidak perlu ditulis sekolah dasar, SMP, sekolah menengah dan seterusnya, karena ya cukup begini saja gitu. Oke, yang selanjutnya adalah perancangan berbasis grafis. Nah, pada perancangan berbasis grafis di sini ada tampilan-tampilan grafis yang kemudian membantu user untuk memahami ini gimana dan seterusnya. Kalau dilihat di sini, ini gambaran Facebook di awal gitu ya. Ilusi pada objek. Melalui sebuah tampilan yang ada di sini, kita tahu bahwa Facebook ini gunanya untuk uh, mempertemukan jejaring orang-orang, ya kan. Ilusinya jelas di sini menggambarkan sesuatu yang nyata, yang itu adalah menggambarkan sesuatu sesuai dengan maksudnya begitu. Kemudian urutan visual dan fokus pengguna. Ketika melihat seperti ini, pengguna akan langsung melihat gitu. Atau ya ketika melihat Facebook ya, oke, ini Facebook, maka ketika itu Facebook yang saya lakukan adalah login. Urutan visual dan fokus penggunanya terurut dengan jelas gitu. Urutan visual dan fokus penggunanya jelas. Di atas ada inputan login.
Oke, saya mau masuk, maka ketika saya masuk ke sebuah aplikasi, ya saya login. Login ada di mana? Di kanan atas. Di beberapa aplikasi atau ketika kita menggunakan aplikasi, banyak aplikasi, biasanya login berada di kanan atas. Kebiasaan pengguna pada akhirnya membuat rancangan sebuah tampilan juga dibuat dengan standar-standar seperti itu. Kalau saya nggak bisa login, dalam arti saya belum memiliki akun, ya yang saya lakukan selanjutnya adalah daftar. Daftar ada di mana? Ada di bawahnya. Nah, tampilan Facebook di sini cukup sederhana, tetapi masuk. Tetapi jelas strukturnya itu runut, yang membuat user, walaupun itu user baru, akan paham dengan gampang, dengan gamblang, dan dengan cepat. Selanjutnya adalah struktur internal. Nah, struktur internal di sini terkait dengan informasi-informasi yang terstruktur dengan baik, runut, dan user pada akhirnya bisa melihat dan memanfaatkan itu dengan gampang. Yang keempat adalah kosakata grafis. Nah, di sini informasi secara grafis, bahasa yang digunakan, informasi itu sangat jelas. Seseorang yang ingin masuk ke aplikasi Facebook, ya di sini ada inputan email atau telepon, kata sandi, kemudian tombol masuk. Kalau saya nggak punya akunnya, ya saya bisa daftar. Kosakata grafisnya itu enak, daftar gratis sampai kapanpun. Yang berarti oke, jangan khawatir daftar karena ini gratis, nggak ada berbayar dan tidak melibatkan sewa dan seterusnya. Ya, yang terakhir adalah kesesuaian. Informasi yang ada, kemudian tata letaknya, kemudian secara urutan itu sesuai. Hal itu membuat user dengan gampang memahami dan mempelajari aplikasi ini dengan cukup mudah. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan semantik tampilan. Apa pula ini gitu. Dalam sebuah tampilan, ketika kita merancang sebuah antarmuka, ya memang antarmukanya, misalkan sebuah website, ya halaman depan itu terdiri dari slider, kemudian ada menu-menunya, ada main artikelnya, ya sudah seperti itu. Tetapi kemudian apakah seseorang tahu ketika diklik tombol misalkan tombol about ini akan menuju kemana, atau ketika saya menggunakan shortcut tertentu ini nanti akan menuju kemana. Nah, disinilah jaringan semantik tampilan itu berfungsi. Seorang desainer, seorang mungkin user interface designer ketika membuat rancangan, tidak hanya membuat rancangan ini bagaimana, tetapi alurnya juga diperhatikan. Nah, di sini keterangannya adalah T1, T2, T3 itu adalah nomor tampilan atau lembar kerja. Misalkan T1 adalah home, kebetulan di sini ALTS gitu ya. Saya mau klik ALTS, maka ketika diklik ALTS menuju ke halaman kedua, ALTX menuju halaman ketiga, kalau diklik exit menuju T6 dan seterusnya. Kalau dia simpan, dia menuju, nah kurang lebih seperti itu. Jaringan tampilan semantik itu akan membantu pada proses perancangan, orang membaca rancangan itu jadi paham ini diklik menuju kemana, kalau ini dikembalikan menuju kemana, kalau escape saya akan kemana. Oke, T1, T2, T3 itu adalah halamannya, ALTS, ALTX, escape dan seterusnya itu adalah eventnya. Saya klik ini menuju kemana dan seterusnya. Nah, anak panah itu menunjukkan transisinya. ALTS maka dari T1 akan menuju T2. Dari T2 kalau di escape balik lagi ke T1 dan seterusnya. Yang berarti pada proses ini perlu dirancang dengan baik karena alur dari sistem atau aplikasi
dapat digambarkan dengan jelas melalui jaringan semantik tampilan ini. Oke. Ya, itu tadi mengenai perancangan tampilan pada sebuah interaksi manusia dan komputer. Bahwasanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada urutannya, ada aturannya, kemudian keterlibatan dari user dan kebiasaan user menjadi poin yang penting dalam perancangan sebuah antarmuka. Apakah kemudian software ini akan digunakan secara umum atau secara khusus, kemudian ragam dialog apa yang sebaiknya digunakan, maka hal-hal seperti itulah yang perlu kita perhatikan dengan cukup seksama. Dibuat dengan runut dan terstruktur dengan baik. Oke, demikian mengenai pembahasan perancangan tampilan. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.